Sebelum kita memulai pelajaran, kita membiasakan diri yaitu beristighfar. Kenapa kita mesti beristighfar? Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah. Perumpamaan orang yang berzikir itu, kata Nabi kita, adalah bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Ketika kita berzikir berarti kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang hidup. Namun ketika kita lupa berzikir kepada Allah, maka kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah sebagai mayat hidup yang berjalan-jalan. Itu sebelum kita memulai pelajaran kita membiasakan diri berzikir untuk menenangkan hati, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai berzikir yaitu dengan zikir Astaghfirullah Rabbal Baraya sebanyak 3 kali. Kita mulai, anak-anakku sekalian. Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khotaya. Kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita absensi dulu siapa dari Ananda sekalian yang hadir dan juga yang tidak berhadir. Ananda Pak Darussalam. Hadir. Irfan Rangkuti. Hadir, Pak. Ananda Dewi Chandra. Hadir, Pak. Arnita Ismu. Sakit, Pak. Sakit. Hadir, Pak. Hadir. Nasar. Hadir, Pak. Mahrani. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Diana Sahara. Enggak berhadir Bapak tengok. Izin, Pak. Izin. Ya, oh ya. Baiklah, Ananda sekalian, sebelumnya kita telah mempelajari tentang Al-Quran surah Ali Imran ayat 185 dan juga tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Sekarang kita masuk kepada materi yaitu tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Ada kompetensi dasar dari pembelajaran kita yaitu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah di dalam masyarakat. Yang berikutnya adalah indikator pencapaian, yaitu menunjukkan dalil tentang menyolatkan jenazah. Nah, anak kami dapat
mempraktekkan tata cara menyolatkan jenazah dan juga dapat mempraktekkan tata cara menguburkan jenazah. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Yaitu menunjukkan dalil tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Anak-anak kami dapat mempraktekkan tata cara menyolatkan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam dan juga mempraktekkan tata cara menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. Coba anak-anak kami perhatikan gambar berikut ini. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Nampak, Pak? Dari gambar yang Ananda perhatikan, ini tentang apa? Ada Ananda sekalian yang tahu? Menyolatkan mayit, Pak. Jenazah, Pak. Ya, betul. Menyolatkan Jenazah. Dan juga anak-anak kami silakan video berikut. Apa, Pak? Ya, ya Pak. Pak, kalau nggak bisa diputar Pak videonya, nanti aja dikirim ke grup, Pak. Oke, ya. Baik. Kita lanjutkan. Tata cara sholat jenazah. Condong ke arah barat saat fardhul lillahi ta'ala. Nabi Ibrahim, sesungguhnya di alam jannata wa a'idahu min, membaca salam secara sempurna. Baiklah, Anda sekalian, kita sudah menyaksikan video tentang menyolatkan jenazah. Sekarang kita perhatikan perhatikan hadis tentang menyolatkan jenazah. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala ashamah an-najasi fakabbir alaihi arbi'ah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mensolatkan jenazah, beliau bertakbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu Bapak bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok 1 ketuanya Ananda Pak Darussalam, kelompok 2 ketuanya Ananda Irfan Rangkuti, dan kelompok 3 ketuanya Ananda Nasar.
Dari pengamatan video serta hadis tentang menyolatkan jenazah, coba Ananda yang sudah dibagi kelompoknya menyimpulkan ketentuan dan tata cara menyolatkan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Coba kelompok siapa dulu yang pertama? Tata cara mensolatkan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Saya Pak dari kelompok 1. Ya, silakan Ananda Pak Darussalam. Tata cara menyolatkan jenazah. Yang pertama berniat. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian yang berikut membaca suratul Fatihah. Yang ketiga baca selawat. Kemudian baca doa untuk takbir ketiga. Yang takbir keempat membaca doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu. Nah, itu hasil diskusi kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ananda Pak Darussalam. Jadi dari kesimpulan materi kita tentang menyolatkan jenazah, ada beberapa kesimpulan, yaitu tentang menyolatkan jenazah. Siapakah yang paling utama mensolatkan jenazah? Tentu yang pertama adalah orang yang diwasiatkan oleh si jenazah. Yang kedua ulama, yang ketiga orang tua jenazah, yang keempat anak laki-laki si jenazah. Syarat-syarat sholat jenazah adalah seperti pelaksanaan sholat biasa, yakni suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Yang menjadi sunnah sholat jenazah ada beberapa, yaitu mengangkat tangan setiap kali takbir. Dan ada rukun sholat jenazah. Yang pertama tentu berniat, melakukan 4 kali takbir. Tata cara sholat jenazah, kesimpulan kita pada kesempatan ini yang pertama yaitu niatnya. Kalau laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati. Kalau dia makmum, makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu membaca Al-Fatihah, lalu membaca sholawat, takbir ketiga, membaca doa bagi si mayit, dan takbir keempat juga membaca doa bagi si mayit. Sebelumnya kita telah mengalami yang namanya bencana, yaitu tentang COVID-19. Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama, bahwasanya jenazah COVID itu disunnahkan, disegerakan setelah dikafani dan dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Bagi Anda sekalian, ada yang ingin bertanya tentang materi kita tentang mensolatkan jenazah. Bapak persilahkan kepada Anda yang ingin bertanya. Ada? Saya Pak. Ya, silahkan Ananda, Irfan, Bang Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kejadian-kejadian yang kita lihat, baik di layar kaca televisi ataupun di depan mata kita, berkaitan dengan mensolatkan mayit yang kena COVID. Ya. Karena contoh, karena misalnya Pak begini Pak, kita takut ya, takut kita kena imbasnya, kita nampaknya mayatnya diletakkan di samping kuburan, kita sholatkan jauh, ya, bolehnya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi Anda kami yang ingin menjawab dari teman kalian Irfan Rangkuti, ya silahkan coba menjawab daripada pertanyaan teman kalian Irfan Rangkuti. Silahkan. Ada yang ingin menjawab? Ada Anda sekalian? Nggak tahu kami, Pak. Bapaklah yang jawab. Nggak tahu kami, Pak. Ya. Baik. Sesuai dengan fatwa ulama tentang mensolatkan jenazah COVID-19. Untuk menjaga daripada penularan COVID-19, kita melihat di lingkungan kita bahwasanya jenazah COVID diletakkan di luar masjid dan di dalam mobil. Ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang mensolatkan jenazah COVID nomor 18 tahun 2020. Dilakukan oleh umat Islam langsung hadir minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan maka boleh disolatkan dari jauh ataupun solat gaib. Itulah kira-kira Mang untuk jawaban dari pertanyaannya. Makasih Pak. Emang ya. Itu ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada lagi, sebelum kita akhiri pelajaran kita, Bapak bikin tugas dulu, yaitu untuk mempresentasikan minggu depan tentang pelajaran kita, yaitu ketentuan dan tata cara mensolatkan jenazah. Tadi sudah Bapak bikin 3 kelompok, yaitu kelompok pertama ketentuan dan tata cara mensolatkan jenazah, kelompok 2 ketentuan dan tata cara menguburkan jenazah, kelompok 3 ketentuan dan tata cara menyolatkan dan menguburkan jenazah COVID-19. Kita akhiri pelajaran kita dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambutan Bang. Bu Harnita lagi tadi kan jadi kan Bu? Jadi Bu. Oh, Pak feelingnya Pak. buatlah biar jangan nanti apa tergantung waktunya. Oke, keluarkanlah Pak Hoirul. Oke.